Waduh. Udah tahu? Entah. Satu kali. Nggak tahu. Agak nengok. Masuk kuliah. Bentar ya. Inilah, udah putus lagi tadi. Satu, dua, masih. Yang lain kemana ya? Dulu, satu lagi. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, ditunggu satu lagi nih. Oke. Oh. Deborah, tampakkan wajahmu dan Audrey. Mana wajah manismu, Audrey? Iya, tampakkanlah wajah-wajah kalian ya. Oke, jadi bilang anak-anak usia kalian kan bisa saja gitu kan. Oh, datang teman-temannya, ayo kita lakukan ini. Ayo kamu nggak anak gaul gitu ya kan. Kamu kok jadi kuper, kamu ketinggalan. Nah, ini kan bujukan-bujukan iblis ini kan. Ayo kita coba sekali aja kok, nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau tidak punya prinsip, kita tergoda. Jadi Adam itu seperti itu. Begitu Hawa tadi bilang, enak loh ini buahnya, ayo makan. Dirayu lah kan, nah, dirayu-rayu, coba kita makan. Akhirnya makan dua-duanya, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi ketika kita sudah tahu firman Tuhan, kita harus berpegang teguh. Kita harus tetap pada prinsip kebenaran firman Tuhan itu, jangan mau digoyah, jangan mau digoda, ya, jangan mau dibujuk oleh rayu iblis itu. Mari kita baca lagi tadi ya. Jadi setelah mereka memakan buah itu, ayat 7 perhatikan, coba perhatikan ayat 7. Coba Angga baca dulu ayat 7. Tadi Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Angga. Silakan Angga. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya, jadi ternyata setelah mereka memakan buah itu, maka mereka menjadi apa? Malu. Tadinya kan tidak ada malu ya, maksudnya tidak ada malu, maksudnya belum tahu mereka hal-hal itu. Tapi mereka setelah mereka memakan buah itu, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tadi coba kalian lihat, ya, ayat 25 pada pasal 2, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya. Tapi mereka tidak merasa malu. Jadi,
Mereka malu kemudian karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi mengapa mereka malu? Karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang ketika mereka tadi belum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak ada merasa malu. Apalagi ketika mereka mendengar Allah hadir, ya. Kalau dibaca tadi, kalau kita baca tadi ayatnya yang ke-8 ya, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohonan dalam taman. Jadi ketakutan. Coba kita lihat. Kalau kita umpama naik kendaraan nih, ya kalian naik kendaraan. Ada yang kurang, apakah mungkin kurang tidak pakai helm, atau SIM-nya tidak ada, atau STNK tidak ada, atau kaca spion tidak ada. Kalau ada polisi, biasanya perasaannya gimana? Takut ya, takut, biasanya begitu. Aduh ini razia nanti ini, aduh aku nanti diperiksa. Tapi kalau kita punya lengkap surat-surat, kita nggak takut, karena kita tahu kita tidak ada salah. Nah, mengapa Adam dan Hawa kemudian takut berjumpa dengan Tuhan? Karena mereka tahu mereka sudah melakukan dosa. Ya. Jadi mengapa orang ketakutan bertemu dengan orang yang benar? Karena mereka melakukan dosa. Jadi mengapa manusia itu takut bertemu dengan Allah? Karena mereka melakukan dosa. Lalu kan Allah tanya, di mana engkau? Hai Adam, Hawa, di mana? Lalu mereka berkata, mereka nggak bisa, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, jadi kita bisa baca itu semua. Jadi cara-cara iblis tadi benar, bahwa dia memutarbalikkan fakta, lalu kemudian menggoda Hawa, lalu kemudian Hawa menggoda Adam. Pertanyaan ketiga, terangkan beberapa akibat dosa manusia. Coba siapa? Pertanyaan ketiga kemarin, terangkan beberapa akibat dosa manusia. Ya, siapa yang bersedia? Silakan. Siapa yang bersedia? Terangkan beberapa akibat dosa manusia. Baik dari Kejadian 3 yang kalian baca, atau juga menurut pemahaman kalian sendiri. Tadi kan lihat ya, tunggu sebelum Inang kasih kesempatan. Tadi lihat ya, ketika Tuhan tanya, siapa yang melakukannya? Ini ya. Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang, kata Tuhan ya. Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan? Lalu mulai membela-bela. Laki-laki bilang kan, perempuan ini nih perempuan yang kau tempatkan ini. Dia yang ngasih aku buah itu. Ya. Lalu kepada perempuan itu, dia bela diri lagi. Ini nih, ular. Ular ini nih yang membuat aku makan. Jadi kalau orang salah kan suka nyala-nyalakan orang lain kan? Nah, itu dia yang terjadi kan? Lalu ada yang diberikan kepada mereka akibat dosa. Apa itu? Coba terangkan beberapa akibat dosa. Ada kok dalam bacaan itu kalau kalian udah baca. Siapa yang bersedia? Kristina. Ya, silakan Kristi. Jadi akibat dosa itu hubungan manusia dengan Allah terputus. Lalu di bacaan di kejadian Kristi cantik, kamu mana? Ya. Oke, lanjut. Lalu di bacaan di Kejadian 3 dibilang akibat dosa untuk si ular dijadikan binatang yang tidak memiliki kaki dan diadakan permusuhan antara kaum ular dengan kaum perempuan. Lalu untuk si Adam dibuat susah payah mencari nafkah. Lalu untuk si Hawa dibuat susah payah dalam mengandung. Ya, jadi untuk ular diberikan dia kemudian akan menjalar dengan perutnya gitu ya. Lalu untuk Hawa diberikan susah payah dalam mengandung ya, melahirkan. Untuk Adam hukumannya diberikan susah payah dalam mencari kebutuhan hidup, bekerja keras ya. Itu makanya kemudian perempuan sakit bersalin katanya ya, sakit melahirkan seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Kristi. Ada lagi yang lain?
Mungkin dari sisi lain kalian lihat, ada? Ada yang lain? Ini baru Kristi yang jawab pertanyaan nomor 3. Ada lagi yang lain? Saya Inang. Siapa? Audrey. Ya, Oke. silakan Audrey. Akibat dari dosa manusia itu, yang pertama itu hubungan Allah dan manusia rusak. Ya. Yang kedua hubungan antar sesama manusia juga rusak, Inang. Terus manusia mengalami penderitaan, lalu timbulnya ketakutan. Itu aja, Inang. Ya, bagus. Senang Inang jawaban kalian berdua ya. Sama-sama tepuk tangan kita untuk semua ya. Jadi setelah tadi ada hukuman diberikan kepada Adam, Hawa, dan ular, maka hubungan jadi rusak ya. Rusak hubungan dengan Allah, rusak hubungan dengan sesama. Jadi banyak hal yang diakibatkan menjadi tidak baik akibat dosa. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau memberikan jawaban? Gak apa-apa. Itu tadi kan Audrey itu udah dari sisi lain dia pandang. Ada lagi yang lain dari sisi lain mungkin kalian lihat apa yang kalian tahu selama ini akibat dari dosa itu? Akibat dosa manusia apa? Ada yang lain mau nambahkan? Ada Inang. Ya. Dosa membuat manusia menjadi semakin tidak tahu diri, sehingga berdosa pun merasa tidak berdosa. Oh ya. Jadi manusia sudah tidak memiliki kepekaan, itu ya bahasanya ya. Jadi dia berdosa tapi merasa tidak berdosa, ya. Ya, bagus, bagus itu. Ada nggak pernah lihat seperti itu? Atau kalian pernah nggak ngalami gitu? Iya ya, benar ya dibilang ya. Aku salah tapi aku nggak ngaku salah. Pernah nggak seperti itu? Pernah kan? Nah, atau mungkin kita ada lihat orang seperti itu. Itu akibat dosa. Bagus. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Selamat datang Monica ya. Udah datang ya. Inang, maaf Inang. Ya, nggak apa-apa. Tadi makan ya Monica ya? Halo Monica. Inang. Iya, Monica. Oke, lanjut. Ya, ada lagi yang lain? Beberapa akibat dosa? Ada? Oke, nggak ada, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang keempat. Mengapa Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus itu? Mengapa Tuhan dan Adam mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus itu? Ada yang mau jawab? Ada? Mengapa Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus itu? Tadi kan di Taman Eden. Jessica Inang. Nah, siapa? Monica, ya. Jessica Inang. Jessica. Sorry. Tadi Monica hidup nampaknya juga ada kode ya. Jessica, silakan. Yeah. Mereka diusir karena telah berdosa. Mereka melanggar dan menentang apa yang sudah diperintahkan Allah kepada mereka, yaitu untuk tidak memakan buah dari pohon tersebut. Ya, mereka diusir karena telah berdosa, melanggar perintah Allah. Artinya itu hukuman ya, hukuman dari perbuatan mereka. Ya, terima kasih Jessica. Ada lagi yang lain? Mengapa Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus, Taman Eden? Taman yang tadinya indah, mereka tinggal di situ enak, boleh makan buah apa saja kecuali buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, buah kehidupan. Lalu mereka memakannya karena godaan ular, godaan binatang yang jahat, lalu kemudian diberi hukuman dan diusir. Mengapa? Tadi Jessica sudah bilang jawabannya satu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi yang lain?
Ada lagi yang lain? Ayo, siapa lagi? Ada? Enggak ya, cukup ya. Satu itu aja ya. Ya, artinya kalau kita baca teks ini, supaya mereka bertanggung jawab sama dengan yang Jessica bilang tadi, supaya mereka tahu akibat dari perbuatannya. Kalau di Taman Eden itu kan semuanya sudah ada, dia sudah ya enak-enak aja di situ sebenarnya kan. Jadi mereka diusir supaya mereka tahu akibatnya. Mereka akan susah, laki-laki susah dalam bekerja, perempuan susah dalam mengandung, melahirkan, dan ular juga susah. Ya, ular juga merasakan akibatnya terjadi permusuhan antara ular dan manusia. Jadi semua diusir, Adam dan Hawa itu diusir supaya dia tahu akibat dari perbuatannya. Jadi hukuman itu diberikan supaya mereka menyadari, oh rupanya begini akibatnya. Dulu dikasih enak, nggak mau. Dikasih semuanya baik-baik saja, aku yang buat masalah. Sekarang ya udah, tanggung resikonya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita tidak berhati-hati dalam kehidupan kita, lalu kita jatuh ke dalam dosa, lalu dosa itu mengakibatkan kita menderita, ya tahan sendiri akibatnya. Kan gitu. Ya tadi Inang bilang masalah anak muda, anak-anak remaja seusia kalian. Ketika kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang baik, ya kalau di Jogja itu dulu namanya ada istilah kelitihan, ya kelitihan itu kayak tawuran gitu ya, tawuran. Lalu anak-anak yang nggak ngerti, yang ya itu sekolahku loh diserang, ikut-ikutan, ya padahal orang tua berdoa, Tuhan berkati anakku di sekolah menjadi anak yang baik. Tuhan, orang tua berdoa kepada Tuhan, lalu anaknya ternyata ikut-ikutan kelompok sana sini, lah tiba-tiba jadi korban. Ya akibatnya tanggung sendiri. Nah seperti itu ya. Bahkan ada yang kasihan loh, ada yang sebenarnya tidak ikut tapi jadi korban juga karena mereka tahu oh itu dari sekolah itu kita serang aja padahal anak itu tidak termasuk geng-geng seperti itu. Jadi akibat dari dosa harus ditanggung sendiri ya. Terima kasih, nanti kita bisa diskusi lagi ya kalau ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya yang kelima, karunia apalagi yang Tuhan janjikan kepada manusia berdosa itu agar tidak mati untuk selama-lamanya. Karunia apalagi yang Tuhan janjikan kepada manusia berdosa itu agar tidak mati untuk selama-lamanya. Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ayo, ayo. Siapa? William ada mau jawab? Devania kah? Sultan kah? Deborah? Monica? Ada yang mau jawab? Karunia apalagi yang Tuhan janjikan kepada manusia berdosa itu agar tidak jatuh ke dalam dosa? Ada? Ada? Lah, berarti nggak dikerjakan nomor 5. Kan dikerjakan kan? Silakan, Inang. Ya, coba Jessica lagi mau jawab, silakan. Ada? Jadi Allah memberi mereka karunia untuk mengetahui tentang hal yang mana yang baik dan yang jahat, sehingga mereka tidak jatuh lagi ke dalam dosa, sehingga mereka dapat hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi ya Allah memberi karunia itu melalui bagaimana maksudnya? Kalau tadi kan Jessica bilang Allah memberi karunia, ya bagaimana karunianya itu, bagaimana bentuknya Allah beri? Kita ingat kan, ini memang sudah masuk ke perjanjian baru sebenarnya. Tetapi kita ingat nggak peristiwa apa yang menunjukkan kasih karunia Allah itu kepada manusia? Manusia tadi dibilang sudah, Audrey tadi bilang udah rusak hubungannya dengan Allah, sudah terpisah, ya. Lalu kemudian karunia apa yang Allah berikan kemudian kepada manusia itu sehingga ia tidak mati untuk selama-lamanya? Melalui siapa? Melalui peristiwa apa? Silakan Monica. Monica Inang. Hah?
Allah mengutuskan anak putra tunggalnya yang menjadi juru selamat bagi manusia. Ya, iya. Jadi Allah mengutus anaknya Yesus untuk menjadi pendamai. Ya, itulah yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Ya, jadi peristiwa Natal Allah ya, kalian ingat ya, Allah yang jauh itu namanya Allah yang transenden. Catat ya, Allah yang jauh, yang transenden, yang tidak bisa tersentuh karena kemahakuasaannya setelah manusia jatuh dalam dosa kan udah terpisah tadi. Menjadi Allah yang dekat lagi. Jadi Allah yang transenden ya. Menjadi Allah yang dekat. Allah yang dekat itu istilahnya imanen. Menjadi Allah yang dekat di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Jadi Allah yang jauh, Allah yang transenden, menjadi Allah yang dekat di dalam diri Yesus Kristus. Jadi di dalam diri Yesus Kristus, maka kita didamaikan kembali dengan Allah. Jadi lihat ya, lihat, coba perhatikan ini. Kita dulu begini, di Taman Eden, coba perhatikan ke sini dulu. Halo ya, perhatikan ya. Dulu begini, hubungan itu seperti ini, menyatu. Lalu kemudian dosa itu memisahkan. Apa? Lalu kemudian Yesus hadir untuk mendamaikan kembali. Gitu ya. Jadi Yesus hadir untuk mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah. Makanya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16 tahu ya, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu tidak mati selama-lamanya, tapi yang Jessica bilang tadi, beroleh kehidupan yang kekal. Itulah Natal, kehadiran Yesus. Oke ya? Oke, sampai di sini ada yang mau jawab lagi atau ada pertanyaan? Sampai di sini ada yang mau kasih masukan atau ada pertanyaan? Ada? Jessica? Nggak ada, Inang. Oh, nggak ada ya? Pikir ada tadi. Ada? Ada yang lain? Nah, itu ya, itu yang soal yang sudah kita jawab. Jadi karunia apa lagi? Jadi tadi Allah sudah hubungan sudah rusak, lalu kemudian kasih Allah itu tetap, lalu Dia utus anaknya Yesus Kristus untuk mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah, sehingga kita kembali dipulihkan dan diberi anugerah hidup yang kekal kalau kita percaya, beriman kepadanya. Oke ya? Nah, tambahan lagi, kalau kalian baca, siapa yang sudah baca dari Kejadian 1 sampai 3? Ayo jujur. Siapa yang sudah baca Kejadian 1 sampai 3 dari semalam? Ada nggak yang sudah baca Kejadian 1 sampai 3? Coba Inang tanya dulu, Dita sudah baca apa aja? Hah? Dita, suaranya Dita. Suaranya. Sebenarnya sudah sampai di pasal 4 sih, tapi agak masih ragu-ragu gitu, Nang. Oh, udah baca tapi ragu-ragu ya Kak ya? Pokoknya udah dibaca ya, udah dibaca. Oke, terima kasih Dita. Jessica, sudah sampai pasal berapa? Kemarin bacanya cuma yang Kejadian 3 aja, Nang. Oh, 1, 2 enggak ya? Iya, Nang, belum. Nanti jangan gitu Kak, jangan 3, 1, 2, nanti 7, 5, 6, jangan gitulah ya, teratur ya. Iya, Oke. Nang. Tapi bagus, itu namanya anak yang jujur itu, bagus. Jessica, udah. Devania, sudah di mana bacanya Kak? Saya baca dari Kejadian 3 sampai 5, Inang. Oh, berarti 1 sampai 2 belum ya? Belum, Inang. Oh gitu ya. Iya, berarti
sudah maju. Jadi dibacanya dari 1 ya Kak ya, Devania ya. Dibacanya dari 1 ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Supaya Iya, terang. Inang. Terima kasih. Lalu Sultan, sudah baca sampai mana? Pasal 1 sama pasal 2, Inang. Pasal 3-nya belum? Belum. Silakan soalnya gimana? Nengok sama adiknya Cari. ya? Enggak, Inang. Jangan sendiri-sendiri ya. Ya, Inang itu suka anak yang jujur, jadi katakan aja apa adanya, nggak apa-apa. Bagus gitu ya. Ya, nanti dibaca ya Bang ya, baca dari 1 ya. 1, 2, 3. Iya, Inang. Oke, Deborah, baca mana? Halo Deborah. Ayo Deborah. Udah baca sampai mana Deborah? Kejadian 1 sampai 3, Ina. Oh. Tapi 3-nya setengah. 3-nya setengah? Soalnya baca yang Yohanes. Oh, ya nggak apa-apa. Ya berarti bacanya Kejadian 1, 2 sama setengahnya 3 ya? Ya nggak apa-apa. Baca terus ya, dibaca terus. Bagus. Kristi, baca sampai mana? Kejadian 1 sama 3 aja, Inang. 2-nya dilompati. Wah, marah-marah tadi suruh jawab, aku kedengaran aku. Jadi suka lompat-lompat ya Kristi ya. 1, 3, 5, 7 gitu ya. Teratur bacanya Kak ya. Teratur ya. Ya, 1, 2, 3 terus gitu. Oke, terima kasih. Lalu Audrey. Nah, masih kejadian 3. Kejadian 3 aja Kak. Nah. 1, 2 belum ya Kak? Ya. Kejadian 1, 2 belum. Oh iya, nanti dibaca ya. Ya, Nah. paham ya. 1, berarti nanti 1, 2, udah 3-nya langsung 4 ya. Terima kasih. Lalu William. Kejadian 1 sampai 4 aja, Nang. Tapi kejadian 4-nya awal. Oh, kejadian 4 berarti cuman Kain dan Habel, gitu aja ya? Iya. Kejadian 1 sampai 4. Oke, terima kasih Liam. Terus ya lanjutkan. Tesya. Cuma kejadian 3, Nang. Hah? Cuman kejadian 3. Kejadian 3 aja, 1 sama 2 belum? Belum, Inang. Jadi Inang sarankan yang membaca itu teratur ya. Teratur dia gitu ya. Oke ya Tesya, makasih. Citra? Masih baru kejadian 3 aja, Inang. Hah? Masih baru kejadian 3, Inang. Oh, kejadian 3. Jadi bacalah kejadian Masih baru kejadian 3. Nah, kejadian 1, 2 baca ya. Oke, Citra. Ya, Terima kasih Angga. Angga. Masih kejadian 3, Inang. Kejadian 1 sama 2 belum? Belum, Inang. Oke, dibaca ya semua ya. Kejadian 1 dan 2. Lalu Iya, terima kasih ya, Monica. Monica. Udah kejadian 1 sampai 3, Inang. Oh, kejadian 1 sama 3. Sudah ya, sudah dibaca. Dilanjutkan terus ya. Terima kasih ya semua yang minta baca teratur. Nanti kalian tahu banyak hal ya. Sekarang coba dulu dibuka kejadian 3 ayat 20. Coba kejadian 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat 20. Kita baca sama-sama ya, kejadian 3 ayat 20. 1, 2, ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya. Jadi Hawa itu artinya semua yang hidup. Ingat ya. Jadi Hawa
itu artinya ibu semua yang hidup. Jadi perempuan ini, perempuan kita yang perempuan ini, ibu semua yang hidup. Jadi kita ini sumber kehidupan yang Tuhan berikan kepada dunia melalui kita, gitu loh maksudnya, melalui ibu. Karena kan manusia lahir kan dari rahim seorang ibu. Jadi ya, Hawa artinya ibu semua yang hidup, ya. Lalu kemudian kalau kita lanjut bacaannya sampai di situ dulu ya, di situ dulu lah ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Inang begitu ya sistemnya, setiap kita bertemu, kita ulang dulu sebagian yang lalu, baru kita maju lagi ke depan, gitu. Supaya fresh dia terus. Diingat-ingatkan terus. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nang, aku nggak ngerti loh. Aku udah baca kemarin ini, aku nggak ngerti loh, Nang. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan? Nah, Inang mau bilang gini ya, Inang mau bilang gini, dengar ya. Inang senang dengan kalian. Kalau Inang WA, semua jawab. Harus begitu ya. Jadi kita komunikasinya baik gitu ya. Kalau ada yang ada pemberitahuan dijawab, iya Inang, senang Inang seperti itu. Jadi begitulah selalu ya. Kalau memang umpama tidak bisa, ada apa, gimana, diomongkan aja di grup, atau tadi Inang bilang itu kemarin di Japri ya, supaya tahu. Tadi kami kan ada kegiatan, makanya Inang bilang kita jam 7 jam 8 lah, boleh ya. Lalu kalian bisa jawab semua, bisa Inang ya. Jadi seperti itu ya, ada komunikasi di antara kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ini sebentar lagi, katanya mati lagi dia nih. Sudah waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi. Nah, jadi begini ya, kan ketemu Inang, kita ketemu lagi nanti hari Sabtu, ya kan? Hari Sabtu itu kan lama ya, di Minggu. Jadi nanti kalau ada Inang kirim di WA, apa yang harus kalian baca, dibaca aja ya. Nah ya, supaya nanti ini bisa bisa sesuai kurikulumnya, karena ini banyak. Kalau kita nunggu nanti hari Sabtu terlalu lama, jadi nanti kita di WA aja, Inang suruh baca kalian aja ya, selama 1 minggu ini, supaya nanti pas kita ketemu hari Sabtu, kita bisa diskusi ya. Setuju? Setuju ya? Setuju Inang. Oke. Setuju Inang. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ingat ya, sudah ada beberapa yang kita sudah pelajari istilah-istilah itu kemarin, ingat. Nanti itu bisa Inang tanyakan ya. Creatio ex nihilo, sumbernya Pris atau sumbernya Yahweh, atau penciptaan itu bagaimana ketika penciptaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-6, istilahnya jadi sungguh amat baik kan. Lalu Hawa tadi apa, itu istilah-istilah yang harus kalian hafal ya, kalian pelajari. Lalu tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan apa. Jadi gini, kalau nanti umpama di ujian ditanyakan bagaimana atau mengapa, jelaskan aja sepanjang yang kalian bisa. Ya, jadi jangan singkat, jelaskan aja. Tadi bagus-bagus jawaban kalian. Jadi setelah membaca Alkitab, dibahasakan dengan bahasa kalian. Bisa kalau pas seperti yang tertulis bisa, tapi yang menurut pikiran kalian bagaimana juga bisa. Jadi dijawab aja nanti. Tadi Inang sudah lihat, karena kalian kan sudah teenager ya, udah beranjak untuk menuju dewasa. Itu kan CD kan udah kita bilang ya, akan menjadi sosok yang dewasa yang mengaku imannya. Jadi harus punya prinsip ya.
Sekali lagi Inang ingin selama proses belajar mengajar ini kita menjadi sahabat. Ya, jadi tidak perlu takut kepada kami, kepada Inang khususnya tidak. Tapi kalau ada masalahmu, ada pergumulanmu, boleh di chat melalui Japri kepada Inang. Jadi kita sama-sama. Dan ingat, jangan tergoda oleh dosa. Jadi kalau ada gangguan di sekitar kalian mau tergoda, ingat, aku udah belajar CD loh, Adam dan Hawa tergoda oleh iblis. Jadi seperti itu. Jadi jangan mau tergoda oleh dosa. Banyak ini sekarang ini untuk remaja ini banyak godaan ini sekarang. Jangan mau. Ya, baik itu minuman keras, baik itu narkoba, baik itu pergaulan bebas, jangan mau. Tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Oke ya? Baik, waktunya juga tidak lama lagi, kita berdoa ya. Kita berdoa sekarang, kita gantian ya. Inang minta yang memimpin doa kita sekarang adalah Citra. Pimpin doa petutup. Nanti setelah Citra bilang amin, Inang akan kasih berkat ya. Jadi jangan selesai dulu, Inang akan doa berkat. Silakan Citra. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berkata, terima kasih Bapak buat berkat dan kasih kami pada hari ini. Bapak, kami baru saja menyelesaikan pembelajaran studi kami. Terima kasih karena kami telah memberkati mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak, kami banyak itu kiranya kau hapuskanlah agar tidak terhalang berkat yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Saatnya anak-anak Tuhan akan kembali beraktivitas, berkati mereka dalam proses pendidikan, meraih masa depan terbaik mereka. Berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka. Berkati juga hamba-Mu, berkati juga keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya kami senantiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, setia, dan mau melayani Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengampuni dosa kami, kami bersyukur dan berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin. Oke ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati. Malam, Malam Inang. Silakan berkegiatan. Inang nunggu di sini. Oke, silakan keluar, nggak apa-apa. Terima kasih, Nang. Iya. Terima kasih, Nang. Oke. Terima kasih, Nang. Iya, sama-sama. Terima kasih, Nang. Sama.